Regulasi dalam pelaporan keuangan. Latar belakang. Pelaporan keuangan terbagi menjadi dua, ada yang diregulasi dan ada yang tidak diregulasi. Sifat politik dan ekonomi proses regulasi, dan konsekuensi ekonomi dari standar akuntansi. Pelaporan keuangan yang tidak diregulasi. Yang pertama ada laissez-faire. Yang kedua, teori agensi menjelaskan mengapa insentif muncul untuk laporan sukarela pada pemilik. Yang kedua, teori signaling menjelaskan secara luas pelaporan sukarela pada pasar modal. Selanjutnya kita masuk dalam teori agensi. Teori agensi terbagi atas yang pertama, memandang perusahaan sebagai pertemuan antara hubungan agensi dan mencoba memahami perilaku dengan memeriksa bagaimana pihak-pihak memaksimalkan utilitas mereka sendiri. Selanjutnya, hubungan agensi manajemen yang terbagi atas pemilik, konflik potensial antara tujuan dua kelompok, dan pelaporan keuangan kemungkinan memunculkan konflik. Lanjut, teori signaling, peningkatan sukarela diperlukan untuk mencapai misi in order to compete successfully in the market for capital. Reputasi yang baik, a good reputation with respect to financial reporting will improve of firm's ability to raise capital. Pelaporan yang baik akan menurunkan modal kerja perusahaan. Semakin kecil ketidakpastian perusahaan, less uncertainty about firms that report more extensively and reliably. Semakin kecil risiko investasi dan semakin rendah tingkat pengembalian yang diminta. Insentif ekonomi pada laporan meskipun berita buruk merupakan alasan utama untuk melaporkan keuangan secara sukarela. Asimetris informasi antara perusahaan dengan insiders, pihak luar, ataupun investor. Selanjutnya adalah pelaporan keuangan regulasi. Itu yang pertama dapat dijustifikasikan pada dasar untuk kepentingan publik. Dalam bahasan ini terdapat dua, yaitu kemungkinan kegagalan pasar dan juga kemungkinan bahwa pasar bebas bertentangan dengan tujuan sosial. Yang kedua yaitu menciptakan kesetaraan dalam pasar. Dalam menciptakan kesetaraan dalam pasar juga terbagi dua, yaitu yang pertama, semakin kecil kesejahteraan ditransfer antar individu yang memiliki informasi dan yang tidak memiliki informasi. Dan yang kedua, prinsip di belakang regulasi insider trading. Selanjutnya, kemungkinan kegagalan pasar. Yang pertama, perusahaan sebagai penyedia satu-satunya informasi. Kegagalan pelaporan keuangan dan auditing dalam mencegah kecurangan dan kebangkrutan. Sifat barang publik, informasi akuntansi, dan pelaporan akuntansi, yaitu yang pertama, barang publik diproduksi di bawah ekonomi pasar. Yang kedua, mengkonsumsi barang publik tanpa membayar atau disebut free riders. Selanjutnya, kemungkinan bertentangan dengan tujuan sosial, melibatkan pertimbangan normatif mengenai bagaimana masyarakat seharusnya mengalokasikan sumber dayanya. SEC berasumsi bahwa pasar saham akan fair hanya jika seluruh investor potensial memiliki akses yang sama terhadap informasi. Tujuannya adalah information symmetry, yaitu mengacu pada pelaporan yang fair. Selanjutnya, proses regulasi. Secara esensi, proses regulasi merupakan aktivitas politik yang dimana proses pelaksanaannya merupakan atau termasuk dalam hal yang penting. Proses regulasi terdiri dari atau terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ICC, Tradition goes back to the Interstate Commerce Commissions. Yang kedua, mencoba melibatkan seluruh pihak yang berpengaruh dalam penyusunan standar. Dan yang terakhir atau yang ketiga, melibatkan legitimasi proses regulasi. Next, ada perilaku regulator. Dalam perilaku regulator terbagi atau dijelaskan oleh 2 teori, yaitu yang pertama, capture theory. The group being regulated eventually comes to the regulatory process to promote its own self-interest. Kemudian ada life cycle theory yang berargumen bahwa proses regulasi akan jalan melalui beberapa fase yang berbeda. Diawali dari kepentingan publik, selanjutnya menjadi seperangkat instrumen untuk melindungi kelompok yang diregulasi. Konsekuensi ekonomi dari standar akuntansi. Yang pertama, kebijakan akuntansi. Yang kedua, FASB. Kebijakan akuntansi bukan hal yang sederhana dari efisiensi ekonomi, juga mempengaruhi laba dan distribusi kesejahteraan. FASB mempertimbangkan standar cost-benefit. Standar yang pertama sekali ditetapkan berlaku untuk semua perusahaan. Yang kedua, kepatuhan biaya are disproportionate, high for smaller and non-public trade firms.